Aku mau berbagi pengalaman waktu itu peserta tur aku suruh bayar bagasi di Bangkok 20 juta. Gila, stres nggak? Oke ya, ini kejadian udah lama, tahun mungkin 2020 ya, kurang lebih ya. Jadi aku kan, aku punya travel dan aku juga seorang tour leader ya kadang-kadang gitu ya kalau private. Jadi aku punya peserta, ini si Mas ini tuh kita sebut aja si Mas, siapa ya namanya ya, misalnya Mas Rido gitu ya. Dia itu pengen ngasih hadiah buat orang tuanya, yaitu jalan-jalan ke Bangkok. Dia yang bayarin nih si Mas Rido ini ceritanya ya. Jadi yang ikut itu suami istri dengan anaknya dua nih. Anak kedua berarti kan adik-adiknya Mas Rido. Tapi udah gede-gede sih, udah pada kerja gitu. Berempat ke Bangkok. Ya udah oke, ikutlah mereka tur open trip ya ke Bangkok Pattaya 4 hari 3 malam. Seperti biasa kan, kalau open trip gitu kita pakai pesawat ekonomi ya, Air Asia yang nggak pakai bagasi, hanya kabin aja 7 kilo. Dan pasti gue selalu menyarankan dan menanyakan mau beli bagasi nggak gitu, pulangnya aja deh gitu, kalau perginya nggak apa-apa gitu. Itu berkali-kali gue tawarkan sama bapaknya gitu, gue chat, dia nggak merespon gitu kan ya, tapi gue terus tanya karena gue sebagai apa ya, sebagai tour agent gitu yang mereka percayain gitu ya, walaupun nanti di sana kan akan dihandle dengan travel Bangkok gitu ya, tetap dong gue harus perhatiin. Nah dia nggak mau tuh, dia bilang, oh, pokoknya diem aja. Terus akhirnya aku tanya Mas Rido, Mas bapaknya mau beli bagasi nggak? Oh ya sebentar saya tanya. Itu ya sampai itu kan aku tanya tuh setelah mendekati mau berangkat kayak misalnya Hamin 7 gitu ya. Gue tanya terus gitu ya. Bapaknya nanya gini, emang berapa sih bagasi? Bagasi pulang aja pak, gue bilang. Kalau bagasi pergi nggak usah deh, ada kabin 7 kilo kan, gue bilang. Tapi bapak pasti beli oleh-oleh deh. Nggak mungkin pak, di sana lucu-lucu tuh di Bangkok, pasti pengen beli souvenir lah atau coklat gitu ya dan lain-lain. Emang berapa kata dia? Per 20 kilo itu waktu itu 350 ribu segitu ya. Beli aja satu pak, kata, kalau dua lebih bagus gitu. Diem aja dia. Udah gua kasih tahu lagi anaknya si Mas Rido itu, kata dia, iya nih mbak, bapak saya nggak ngerespon, dia bilang gitu. Ya udah, sampai besoknya mau berangkat nih ya, malamnya masih gua chat loh, pak bapak mau beli bagasi nggak pak gitu, kalau mau saya tunggu ya sampai jam 7 malam ini gitu, kalau nggak mau beli ya terserah sih bapak beli aja nanti di airport, tapi itu beda deh harganya gitu. Dia tuh nggak ngerespon, dicuekin sampai besok berangkat. Dah mereka traveling nih, hari keempat pas mereka pulang itu aku lagi bawa tur ke Singapura juga kan. Tiba-tiba itu telepon aku, WA aku rame banget, telepon-telepon terus dari si bapak dan Mas Rido gitu ya. Terus ada chat, Pak tolong ini bapak mau beli bagasi, kata Mas Rido. Terus mereka telepon gue angkat, waktu itu gue angkat nggak ya? Enggak, gue nggak angkat gitu karena gue lagi bawa tur ya. Ini gue bilang mau beli bagasi, udah nggak bisa mas, langsung aja di kontre. Mas sekarang lagi di mana? Iya nih mbak, bapak lagi check in di bandara Don Muang kan gitu, katanya mau beli bagasi sama mbak. Ya udah nggak bisa dong, gue bilang gitu ya. Kalau mau beli bagasi dari kemarin sebelum berangkat, nah, atau ya masih bisa lah Hamin 2. Ini udah depan konter RS ya, masa mau beli ke saya? Ini urusannya udah sama maskapai pak, mas bukan urusan saya lagi, gue bilang gitu kan. Lagian kemarin saya tawarin pada diem aja, gue kasih tahu gitu kan. Nah si WA gue pun itu gue forward ke si bapaknya. Terus, ya duh tolongin ya mbak, tolongin, ini mahal sekali ini bapak beli bagasi, kata si Mas Rido. Emang berapa? 20 juta. Ah gubrak ya, 20 juta. Itu gue langsung diem tau gak, gue langsung kaget melongo. Hah, mahal amat mas, emang bapaknya beli apa aja? Iya nih mbak, bapak saya beli koper 3 gede-gede katanya gitu, penuh semua isinya. Ya ampun, iya gue kesel banget loh ya, kok bisa banget ya menyepelekan gitu ya. Terus kata gue, ya ampun, saya kan udah tawarkan mas kan tahu kan berapa kali saya tanya mau beli bagasi nggak, bapaknya juga kan, mana nggak ngerespon kan. Ya sekarang udah bukan urusan travel lagi dong. Aduh gimana ya mbak ya, gimana dia gitu. Maaf ya mas, saya kurang tahu, itu memang harus bayarin langsung di maskapai aja, gue gituin kan. Tapi gue masih mikirin ya, gimana caranya ya nih orang ya, kasihan juga gitu. Gue masih aja kasihan. Padahal ngapain kasihannya, salah sendiri. Lagi belagu banget gue tawarin bagasi murah, gue mau ya. Akhirnya gue punya ide, gue bilang, Pak gimana ya, kata gue, gimana kalau nanti misalnya saya bikin tur Bangkok lagi, terus saya punya peserta ke sana, kita titip sama dia. Tapi saya juga nggak tahu pak kapan saya punya peserta ke sana dan apakah dia bersedia dititipin 3 koper gitu ya nggak sih. Aduh saya bingung deh. Tahu-tahu anak yang cewek itu marah-marahin gue, tahu nggak, ngechat gue.
Dia bilang, "Mbak, kita tuh mau beli bagasi ya, bukan mau nitip ke orang." Kamu nih ya, akhirnya gue jelasin, "Mbak, coba dicek deh chat bapaknya di WA. Berapa kali saya tawarin bagasi. Dari min berapa sampai besoknya kalian mau berangkat, malamnya saya masih tanya loh, mau beli bagasi nggak bapaknya. Tapi bapaknya Mbak itu tidak merespon, nggak menjawab, saya dicuekin. Bilangin sama bapaknya ya, saya bawel kayak gini karena saya antisipasi hal kayak gini. Karena saya udah tahu kalau kejadian kayak gini nanti kalian susah. Tapi ya mana kalian aja juga nyuekin saya. Gue gituin, akhirnya si mungkin anaknya ngerti ya di situ ya. Oh jadi si bapak ini yang nggak mau nih gitu-gitu mungkin ya. Akhirnya aduh gimana bapaknya. Oh, jadi saya bagaimana ya Mbak ya. Aduh maaf ya Pak kalau udah kayak gini. Kan bapak kan udah saya tawarin. Kenapa bapak diem aja, bapak nyuekin saya kan? Kan saya bawel tuh buat bapak loh. Coba bapak kemarin mau, nggak bakal kayak gini loh. Sekarang udah bukan urusan travel agent. Langsung aja ke maskapai ya Pak, gue gituin aja. Wah panik loh mereka semua, 20 juta say. Lagi enak banget tuh orang ya. Bawa beli 3 koper katanya tanpa punya bagasi. Pede banget ya, ampun deh. Akhirnya gue nggak tahu gimana ceritanya, tapi akhirnya kata si bapaknya bilang, akhirnya saya minta bantuan sama Gayat yang di Bangkok. Jadi dititipin tuh si 3 koper itu di kantor travel Bangkok ya, gue nggak tahu lah di mana itu kan ya, kita kan cuma kerja sama aja, gue nggak tahu kantornya. Jadi akhirnya si Gayat itu nanti akan mengurus itu si koper-koper itu dikirim lewat ekspedisi gitu ya, dan nyampenya 1 bulan lagi. Nih ya pelajaran ya buat kalian peserta tur. Kalau dikasih tahu sama TL, dikasih tahu sama travel, nurut aja udah. Jangan mikir, oh ini kali mungkin si mbaknya mau minta duit lagi nih dari bagasi dan naikin harganya. Ya ampun, sekalipun misalnya kita naikin harga ya, misalnya 50.000, kita 50.000 deh misal kita naikin ya, atau kita buletin harganya, dibandingin kamu bayar 20 juta. Nah ya, makanya buat kalian yang jalan-jalan ke luar negeri, pesawatnya ekonomi, cuma dapat kabin doang 7 kilo atau 10 kilo, belilah bagasi ya. Jangan kamu berpikir, aku mah nggak akan beli oleh-oleh kok, cuman main-main aja, semuanya juga gitu ya. Tapi begitu nyampe di tempat tujuan, nggak mungkin kamu nggak kalap. Di sana banyak souvenir lucu-lucu, nggak mungkin nggak beli ya. Ya udah beli bagasi ya.